Yes, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, masih bersama gue Dia dan Nathan dan Yes. bersama Irfan dari komunitas Alit. Yes, oke. Erwan, ini tadi kita belum sempat nanya nih. Kalau tadi kan ada misalnya perjalanan nih atau sambil pembelajaran bareng gitu kan. Nah, kayak gitu pemandunya ini datang ada dari pihak luar atau dari teman-teman Alit sendiri? Pemandunya itu biasanya kita dari teman-teman Alit. Jadi teman-teman Alit tuh ya misal tema tertentu misalnya. Saya mau mandu tentang ini belajar dulu kayak gitu. Jadi semua setiap kegiatan itu semuanya dari teman-teman Alit. Dari teman-teman Alit. Tergantung destinasinya mau kemana, jadi belajar dulu di tempat itu ada apa. Nah, kita biasanya kita cari materinya kayak gitu. Nentuin rute-rutenya kemana gitu. Semua dari teman-teman Alit. Nah, kalau Ervan, berarti ada pernah pengalaman jadi pemandu juga nggak nih untuk salah satu pembelajaran perjalanan gitu? Pernah. Ini ngomongin apa nih? Itu jalan-jalannya kemana nih? Iya, benar. Itu waktu itu pernah sih sama teman-teman Alit waktu tema namanya Jejak Okultisme di Bandung. Waduh. Itu jalan-jalannya kemana tuh kalau kayak gitu? Itu ngalit di kota Bandung itu. Ini destinasi di Bandungnya contohnya kemana tuh kalau misalnya gitu? Waktu itu kita tuh di titik pertamanya tuh di Masjid Al-Uqwah. Masjid Al-Uqwah balai kota. Iya, di situ. Nah, itu salah satu bekas dulunya tempat loji Sinjan namanya. Kalau Freemason ya, loji Sinjan. Ini tentang Freemason okultisme. Nah. Freemason gue paham untuk Freemasonnya paham. Jadi sekarang jadi Masjid Al-Uqwah, terus selanjutnya ke Museum Sejarah Kota Bandung. Ya. Itu dulu Museum Geologi bukan ya? Bukan, Sejarah Kota Bandung masih dekat Masjid Al-Uqwah gitu. Ya. Terus ke Polrestabes Bandung. Nah, itu juga dulu pernah bangunannya dijadiin ya tempat perkumpulan Freemason itu. Tapi memang terus, sih ini apa lagi nih? Ada lagi ke daerah Saparua di situ. Oke, itu ada ceritanya. Ada rumah kenangan di situ. Wah, nah, itu salah satu juga. Iya, itu yang ada filmnya ya. Ya, rumah kentang itu. Ada lagi. Ini gua ada sedikit cerita juga nih rumah kentang dari aku pribadi. Coba lanjut. Tapi ada lain lagi nih selain kalau jejak di Kota Bandung ada lagi sih ITB itu juga dulunya. Oh iya, kalau itu apa ya? Itu terkenal tuh. Banyak banget di Kaskus. Nah, itu forum sekolah teknik. Benar. Iya. Oh iya, benar. Aku suka baca itu. Oke. Nah, ini menarik deh. Berarti memang untuk ngomongin sejarah pribadi gitu ya, maksudnya mengenai Bandung ini nggak kayak misalnya ngomongin mengenai kalau orang biasanya ngomongin sejarah mungkin ada yang kayak suka korelasinya pasti mengenai kayak perjuangan dulu, mengenai kayak kemerdekaan atau apa. Tapi kadang-kadang kalau untuk di Alit juga nih nggak selalu memang ngomongin yang berkaitan dengan kemerdekaan atau misalnya memang perjuangan ya, tapi ada juga yang kayak memang salah satu yang unik nih okultisme. Wah, ini pasti memang soalnya berkaitan dengan pembangunan atau kehidupan dia di Kota Bandung juga. Iya, benar. Jadi kita harus belajar juga lah. Benar, itu dia. Nah, ini mau intermezzo dikit aku ya. Ngomongin tadi rumah kentang, tapi kalau misalnya ngomongin rumah kentang ya, ini kita agak melenceng nih. Aku pernah memang untuk ngurusin program juga. Ada itu mampir ke yang di Jakarta. Banyak loh ternyata rumah kentang itu bukan cuma di Bandung doang ya. Baru tahu ada di Jakarta juga, Tan. Ada, Bu. Dan ini bener-bener tapi bentar, ini aku perlu nanya dulu nih. Waktu itu Ervan datang ke sana, nyium nggak bau kentang? Enggak nyium. Waduh. Tapi ini nyium, Tan? ada ininya sih, ada apa? Ada konspirasinya nih di dalam. Enggak, klarifikasi ilmiahnya sih sebenarnya. Oke, siap. Oke. Coba gimana tuh klarifikasi ilmiahnya? Ya, karena di daerah Saparua, di daerah rumah itu kayak banyak tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang kalau setiap sore atau malam tuh
ngeluarin buah kentang, dan itu ya salah satu teman yang apa ya disebutnya apa sih yang tumbuh-tumbuhan kayak gitu lah, dia konsen di bagian ilmu tumbuh-tumbuhan yang gitu. Nah itu ternyata di daerah Saparwadan itu. Oh. Tapi Jadi kan bukan dulu hanya katanya karena mitosnya, bukan karena ininya saja, Iya, tapi iya. ada ilmunya. oh alah, mitosnya kan Bener-bener. katanya ada yang kecebur di kuali kentang. Ya, Aduh, Itu aduh. bener ya? Itu Banyak gue sekali sih yang itu gue gitu. nggak Nah, nggak itu ngerti deh. oh, nah yang itunya gue percaya tuh kayak oh ternyata kayak gitu. Oh, ternyata sebenarnya Tapi itu untuk ada tumbuh-tumbuhan tersebut. dari aku pribadi nih, aku mungkin nggak terlalu eh, cukup skeptis gitu ya untuk kayak cerita-cerita kayak misalnya beneran masa kecebur kuali gitu. Tapi setidaknya ya waktu Tapi saya gue percaya Tan. setidaknya waktu aku mampir ke sana yang di Jakarta itu tercium. Nggak mungkin emang ada yang jual kentang goreng Tan Bu, depannya jadi itu ketemu sepi. kentang. Oh sepi, nggak ada yang jualan. Ya, bisa aja sih, bisa aja di tempat-tempat yang sepi itu. Ya, mungkin. Ya udahlah, tapi Tan temen- ngomong-ngomong udah bahas-bahas agama melenceng, gue pengen nambahin sedikit. Di Bandung tuh juga ada rumah ini ya pengabdi setan kalau nggak salah. Itu pernah nggak tuh? Kenapa jadi ngomongin okult terus? Itu Ya, mah tapi itu di Bandung juga. Oh, di tapi Pangkalingan. itu di Bandung yang kan? di tempat syuting itu Tapi kan. itu kota Bandung juga kan? Heeh. Oh ya, itu rumah pengabdi setan, itu rumah dari perkebunan deh, cuman dipakai buat syuting itu, jadi agak menyeramkan itu. Asalnya rumah biasa. Sebenarnya rumah biasa, cuma gara-gara Rumah biasa. itu orang jadi rumornya tuh kayak kebangun gitu kan. Tapi Oh, iya. Tapi sekarang itu dijadiin tempat wisata juga kan? Karena Ya, jadiin tempat dijadikan wisata. seperti museum gitu ya. oke. Ya, jadiin tempat wisata sih, setahu saya. Nah, Ini oke. ada, kalau ngomongin yang mistis-mistis di Alit ada namanya. Ada Namanya ini Apa tuh? Urban Legend namanya. Urban Oh, Legend. Urban Legend. Kalau yang Urban Legend ini biasanya tuh ke tempat apa nih? Urban Legend ke tempat-tempat yang menurut cerita-cerita masyarakat, misalnya ada bau kentang kayak gitu. Ya. Terus Tapi di salah satu di Bandung, sekolah yang angker. iya di sekolah, bener-bener gue pernah nonton tuh salah satu YouTube sama Oh, rumah sakit. Kalau nggak salah rumah sakit ya. gitu, jadinya ada tema kayak gitu. Oke. Urban Untuk Legend namanya. Ervan, untuk dari kamu sendiri juga ini sebagai pemandu itu biasanya di topik-topik seperti apa sih yang kamu memang untuk pribadi kayak suka membahas gitu atau kayak paham gitu kan untuk dibantu sharing ke teman-teman yang lain? Sebenarnya saya bukan spesialis Oh, mandu gitu, karena itu teman-teman ada gitu. Saya nggak terlalu itu, cuman di pengelolaan kayak gitu. Tapi saya pernah mandu tentang misalnya ya okultisme ini, ya. terus sejarah kelahiran kota Bandung kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, dua Ya. itu. Ya. Tapi saya yang paling suka sih ya, karena paling umum mungkin dia lihat kelahiran sejarah kota Bandung, sama yang menariknya ya ini okultisme pernah gitu, Okultisme. nah tentang Freemason juga. Aku juga baru dari tadi belum kita bahas nih. Ini kan kalau untuk ngalit sendiri, misalnya jalan-jalan atau mau motoran, ini kan memang sebelum pandemi gitu ya, itu kan memang di tempat bareng-bareng rame-rame. Nah ini setelah udah mulai masuk ini mulai masa karantina, ini Alit ini sekarang kegiatannya seperti apa sih? Kita itu belum bahas nih dari tadi. Setelah pandemi kita masih ngadain kegiatan ngalit virtual tour, tapi itu lewat Virtual tour. lewat Zoom kayak gitu, lewat Zoom. Terus Oke. kita ya ada pemandunya juga, cuman di ininya lihat ya jalan-jalannya lewat Google Maps atau iya. maps virtual gitulah. Tapi dipandu juga sama teman-teman kayak gitu, diliatin foto-foto lamanya kayak gitu. Oh, wih seru juga. Sama street ya kayak gitu, street. Iya nih. Wah, ini Seru. boleh nanti teman-teman juga. Berarti kalau misalnya kita mau join untuk ke Zoom juga itu tinggal kontak aja gitu ya, atau misalnya Kontak aja di WhatsApp-nya atau Wah, Instagram. nah itu menarik nih kalau misalnya buat teman-teman juga mau yang berdomisili entah di Bandung buat mengenai lebih detail lagi yang lagi masa pandemi kayak gini, mau mengisi untuk supaya pembelajaran mengenai ilmu sejarah juga, atau misalnya teman-teman di luar. Nah ini caranya nih, mungkin kan kalau kayak dulu ya sebelum masa pandemi
mungkin kayak memang ada yang mau mengenali sejarah di Bandung, yang pengen gabung sama komunitas alit kan, wah jauh juga nih kalau misalnya mau jalan-jalan ke Bandung. Nah ini virtual ini salah satunya nih, buat teman-teman bisa langsung Sekarang lebih banyak aja. dari luar. Betul. Oh iya itu, sekarang lebih banyak yang dari luar. Dari Padang, Lombok kok ada. Wow, iya makanya nih. Oh wow, banyak dari penjuru Nusantara ya. Mm-mm. Banyak nih yang ikut. Wah, ini menarik. Tapi, oh iya, aku sempat pikiran juga, ada nggak sih sesekali mungkin ada yang mungkin ada yang salah satu join itu ada yang dari luar negeri gitu nggak sih, Ervan? Ada salah satu anggota kita tinggal di Bonn, Jerman. Wow, Wow. Tapi dia orang Indonesia orang atau Indo, orang 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 Indonesia. Indo. Untuk virtual ini kegiatannya tadi selain kayak tour virtual ada lain lagi nggak sih? Mungkin yang kayak tadi kan ada kelas literasi. Nah, kelas literasi sama sekarang virtual. Jadi lewat kayak webinar gitu lagi. Kita kebetulan sekarang ngadain kelas literasi bekerja sama dengan Indica Foundation. Jadi mengenai tema-tema mengenai tema yang COVID ini. Jadi tentang sejarah wabah, tentang nanti ada tokoh-tokoh dokter yang pernah menangani wabah di Indonesia gitu. Oke. Terus tetap membahas sejarah ya. Iya betul. Tapi ada juga salah satu tema yang kayak dampak minggu kemarin kita ngadain tema temanya itu aku dan kota yang terpukul. Jadi bahas tentang sosialnya dan kebijakan Kota Bandung gimana menghadapi pandemi ini kayak gitu. Nah, untuk di alit juga nih, ini kan mungkin ada yang berpandangan kayak yang smart viewers gitu ya, masih awam juga belum terlalu mengenali. Ini kan mungkin kayak ngomongin sejarah, mungkin kayak ada di pasti udah ada stereotip nih, wah ini pasti yang gabung mungkin kayak udah kayak umurnya udah tua. Udah tua. Nah, karena kan anak-anak muda pada malas join. Belum tentu guys. Ini Erwan udah join. Tapi gimana sih Erwan untuk dari kayak misalnya perkumpulan dari teman-teman alit ini, ada yang dari paling muda itu sekarang umur berapa sih, atau misalnya lagi kelas apa gitu mungkin? Yang ikut ngalit yang SMA juga, saya kan dulu SMA, sekarang juga masih ada SMA kayak gitu. Wah, anak kuliah, ya mahasiswa gitu. Mahasiswa. Banyak juga. Ada yang juga udah kerja pun ada yang masih tetap join juga gitu ya. Yang kerja ada, yang udah senior, yang tua ada. Nah, itu dia. Kan jadi perkumpulan di mana memang di sini komunikasi antara berarti generasi gitu ya, tetapi tetap masih intinya ngomongin mengenai sejarah dari Bandung gitu. Nah, untuk tadi juga ini kita belum sempat tadi ada sebut Kamisan. Nah, ini Kamisan di kepala saya ini Kamisan. Yang muncul cuma satu nih. Hari Kamis. Iya, Kamisan itu ada yang bukan unjuk rasa ya, tapi semacam ngumpul di depan gedung istana gitu ya. Iya benar, istana. Inspirasi kayak gitu ya. Iya, itu dalam pikiran saya itu. Apakah seperti itu Kamisan di alit? Enggak. Kalau di alit itu Kamisan tuh rapat mingguan teman-teman alit. Rapat mingguan. Ketemu teman-teman alit kayak gitu. Ya ngobrolin. Kenapa namanya Kamisan? Karena diadainnya hari Kamis. Oh, setiap hari Kamis. Oh, gitu. Karena ada bahasa Sundanya lagi. Kamis malam. Nggak, makanya tadi Kamisan. Iya. Makanya tadi aku juga pas lagi dikasih tahu ada Kamisan. Oh, ini gimana? Apa karena memang untuk memperingati kejadian dulu, jadi ada hubungannya sama sejarah atau gimana? Oh, ternyata bukan ya. Tidak ada berbeda sekali ternyata sebenarnya gitu. Oke deh, tahan dulu ya Smart Viewers ya. Abis ini kita tentunya akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Ervan mengenai komunitas alit, dan tentunya akan lebih dalam lagi ya, oke, bersama juga dengan gue Nathan dan dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.